Mbak Kang Fakih, karena sudah pukul 5.30, maka kita mulai tadarus subuhnya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang sama-sama kita hormati Kiai Fakihuddin Abdul Qadir, pengampu ngaji tadarus subuh setiap pekan, serta penulis buku Perempuan Bukan Sumber Fitnah, Perempuan Bukan Makhluk Domestik. Kepada yang sama-sama kita hormati tuan rumah tadarus subuh pada pagi hari ini, Mbak Kurniatiullah dari Fatayat NU Temanggung. Kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kiai, Ustadz, Ustazah, serta seluruh hadirin tadarus subuh yang telah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua masih bisa dipertemukan dalam ruang Zoom ini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mendengarkan pemaparan Kang Fakih tentang mubadalah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum tadarus subuh pada pagi hari ini dimulai, perkenankan saya Hesti Nugroho selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada lembaga yang telah mendukung suksesnya tadarus subuh kita. Terima kasih banyak kepada Fahmina Institute, Suara Rahimah, Jaringan Alimat, Mubadalah, dan tuan rumah Fatayat NU Temanggung, Mbak Kurniatiullah, serta kepada seluruh jejaring reseller Afkaruna yang telah membantu menyebarluaskan serta menebarkan semangat mubadalah melalui buku-buku kami. Juga terima kasih banyak kepada Cak Mashkur Manajemen yang telah menyediakan ruang Zoom sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam ruangan ini setiap pekannya. Baiklah, tidak terasa pada pagi hari ini pembahasannya sangat menarik. Jika sebelumnya kita membahas tentang pernikahan, kali ini adalah tentang relasi orang tua dan anak. Tentu saja sangat menarik karena kita sudah memasuki hadis ke-48. Tidak terasa sekali ya Kang Fakih dan Mbak Kurnia. Marilah kita buka acara tadarus subuh pada pagi hari ini bersama dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baiklah, kita semua sudah tidak sabar rasanya untuk mendengarkan pemaparan Kang Fakih dengan dipandu oleh Mbak Kurnia. Langsung saja acara ini saya serahkan kepada tuan rumah, kepada Mbak Kurniatiullah dari Fatayat NU Temanggung, dipersilakan. Terima kasih Mbak Hesti Nugroho dari Afkaruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang kami takzimi, yang kami hormati, Kiai Haji Dr. Fakih Abdul Qadir, yang agak batuk-batuk pagi ini sepertinya ya. Tapi insya Allah sehat walafiat, kita doakan bersama, semoga selalu sehat walafiat beliau ini karena memang mobilitas beliau sangat banyak, baik mobilitas secara intelektual maupun mobilitas fisik ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuwajahah kembali bertemu di dalam majelis tadarus subuh dalam pembahasan tema yang sangat menarik, yaitu tentang relasi orang tua dan anak. Sebenarnya kemarin itu ketika tim dari Afkaruna mencari host, itu saya dalam hati hanya niatnya cadangan saja ya Mbak Ida, karena saya rasa lebih banyak dari anggota majelis ini yang lebih pantas untuk menjadi host. Akan tetapi kemungkinan karena bersamaan dengan acara JP3M kemarin ada rakernas di Banyumas, sehingga banyak dari Bu Nyai atau Pak Yai yang menghadiri dan tidak sempat
kira-kira untuk ikut serta di tadarus pagi ini sebagai host, maka akhirnya saya ketiban juga. Rezeki, saya anggap ini sebagai rezeki Yai Fakih, karena dalam hati memang sudah jauh-jauh hari ingin kolo-kolo nanti untuk menghosi daripada acara tadarus subuh. Dan saya berdoa semoga nanti kalau pas menghost itu temanya yang saya pribadi kira-kira tertarik. Meskipun semua tema dari tadarus itu bagus, akan tetapi mungkin ada 1-2 tema yang saya lebih atau yang lebih menarik bagi saya pribadi, dan alhamdulillah ini semua Gusti Allah ingkang ngatur. Ternyata tema pagi ini yang diberikan oleh Yai Fakih adalah kemubadalahan atau kesalingan relasi dalam hubungan orang tua dan anak. Marilah semua nikmat ini kita ikrarkan dalam kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita lantunkan, kita dinyatakan atau dinilai layak untuk diakui sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dinilai juga layak untuk mendapatkan syafaat beliau besok di hari akhir. Hadirin hadirat rahimakumullah yang kami hormati, pembahasan pagi ini tentang relasi orang tua dan anak merupakan pembahasan yang sangat menarik bagi saya pribadi, karena selama ini kemubadalahan itu lebih dominan arahnya atau pembahasannya itu antar relasi antara suami dan istri. Sehingga kadang banyak sekali orang yang mengira kemubadalahan itu hanya diterapkan ke dalam hubungan suami dan istri. Akan tetapi ternyata kemubadalahan ini bisa diterapkan atau malah justru harus diterapkan dalam semua jenis relasi yang ada di kehidupan kita, di kehidupan sosial kita. Salah satunya adalah di dalam relasi orang tua dan anak. Baiklah hadirin dan hadirat semuanya, tentu saja hubungan tentang orang tua dan anak akan selalu menarik untuk dibicarakan, karena masing-masing dari kita sebenarnya mempunyai peran ganda tersebut. Ada yang berperan sebagai anak daripada orang tua maupun mertua, dan sekaligus menjadi orang tua daripada anak-anak biologis kita ataupun anak-anak ideologis. Karena sebenarnya menjadi orang tua tentu saja tidak terbatas oleh kenyataan melahirkan, meskipun itu adalah definisi dari orang tua yang umum, bahwa orang tua adalah orang yang melahirkan anak, akan tetapi belakangan ini kita juga dikenalkan dengan istilah anak ideologis, yaitu anak yang tidak lahir secara rahim dari seorang ibu, akan tetapi yang lahir secara ideologis dari pemikiran-pemikiran seseorang. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh membahas tentang relasi dan anak, orang tua dan anak, lebih dahulu bersama-sama kita sadari posisi kita sebagai pemegang peran ganda, baik di dalam peran sebagai orang tua maupun peran sebagai anak. Dan menariknya pada era belakangan ini atau perkembangan di akhir-akhir ini, banyak sekali kejadian-kejadian di masyarakat sekitar
yang semakin meng-highlight atau memberikan menarik perhatian yang lebih besar, utamanya dalam bagaimana kita seharusnya berelasi yang baik antara orang tua dan anak. Tentu masih kita ingat beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial salah satu tulisan daripada seorang komika Indonesia, yaitu Mbak Kiki Saputri, yang intinya di dalam tulisan beliau menyampaikan bahwa seandainya beliau menjadi orang tua kelak, maka beliau tidak akan menuntut apapun dari anak kandungnya. Karena beliau menyadari bahwa anak yang akan dilahirkannya tidak pernah memilih akan terlahir daripada seorang ibu yang bernama Kiki Saputri dan lain sebagainya. Artinya di dalam postingan beliau ini, beliau ingin menekankan bahwa sebagai orang tua yang akan melahirkan anak, beliau sudah menyadari bahwa anak tidak mempunyai tanggung jawab apapun untuk bukan mempunyai tanggung jawab apapun, anak bebas mungkin ya, diberikan kebebasan untuk berbuat baik kepada orang tuanya sepanjang pemahaman si anak sendiri, bukan karena tuntutan daripada orang tua. Dan juga banyak sekali peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang semakin menambah keprihatinan kita terhadap fenomena relasi orang tua dan anak, sehingga saya rasa tema kali ini sangat tepat untuk kita bahas dan kita temukan titik keindahan daripada relasi anak dan orang tua untuk selanjutnya semoga saja bisa kita sampaikan kepada semuanya yang memungkinkan bisa kita jangkau. Yang terakhir sekali kemarin yang terjadi dan viral juga di media sosial, yaitu kejadian di Magelang. Magelang itu dekat dengan kami di Temanggung. Adanya seorang anak yang menghabisi orang tua dan juga kakak kandungnya. Di situ sempat disampaikan bahwa si anak merasa kurang diperhatikan, merasa terlalu besar beban yang ditanggungnya untuk menghidupi orang tua dan keluarganya. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja sangat menyedihkan dan menandakan semakin perlunya penguatan pemahaman tentang relasi yang baik antara orang tua dan anak. Dan alhamdulillah Yai Fakih di dalam bukunya, yaitu Perempuan Bukan Makhluk Domestik, itu telah membahas tentang relasi orang tua dan anak di dalam satu bagian, terdiri dari beberapa subbagian, termasuk lumayan banyak, dan saya alhamdulillah kemarin ketika di KUPI Jepara sempat membeli, jadi sempat membaca. Untuk itu bagi Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang belum memiliki buku tersebut, mungkin nanti bisa segera memilikinya, Perempuan Bukan Makhluk Domestik, yang salah satu pembahasannya di bagian akhir yaitu tentang relasi orang tua dan anak dalam perspektif Islam. Baiklah, sebelum kami serahkan pembahasan ini kepada Yai Fakih, saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa bagian di dalam buku ini sebagai pemantik diskusi nanti kita ke depan selama 1,5 jam ya. Di sini Yai Fakih membuka bahwa hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan antara orang yang melahirkan dan yang dilahirkan. Hubungan antara orang yang merawat dan yang dirawat.
hubungan antara orang yang dididik dan yang mendidik, hubungan antara yang lebih tua dan yang lebih muda, dan keduanya jelas memiliki hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sedangkan antara hak dan kewajiban, manakah yang terlebih dahulu yang harus dikedepankan? Nah, di sini Yai Fakih telah membahas bahwa semangat daripada hadis dari Zarbi menyampaikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, yaqulu ja'a syaikhun yuridun nabi sallallahu alaihi wasallam fa'abta al-qawmu anhu ayyawasi'u lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqira kabirana. Yang intinya di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tidak termasuk golongan umatku mereka yang tidak menyayangi yang muda dan mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, hadis tersebut oleh Yai Fakih ditafsirkan bahwa nilai yang dikedepankan adalah mendahulukan kewajiban. Jadi, kewajiban daripada orang tua adalah menyayangi, memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan sedangkan hak daripada orang tua adalah mendapatkan penghormatan daripada anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan. Nah, kemudian nanti bahasan-bahasan yang lain monggo Yai Fakih untuk disampaikan sebagai pembuka daripada tadarus kita pagi hari ini, karena bagaimanapun hadirin dan hadirat ini sudah sangat rindu dengan tausiah daripada Yai Fakih. Monggo Yai, kami serahkan kepada panjenengan. Matur nuwun Mbak Kurnia Hati Allah. Kalau di Temanggung ada Hati Allah, kalau di Cirebon ada Taatillah. Iya. Sama mempunyai dan Punya ulama perempuan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Kurnia bahwa mubadalah itu mungkin juga perlu kita pikirkan lebih lanjut bagaimana menerapkannya dalam relasi orang tua dan anak. Karena kita punya ayat Quran yang cukup banyak, bahkan punya hadis yang cukup banyak sekali juga belum dieksplorasi ya, belum dikembangkan lebih lanjut. Tadi dalam pembukaan disebutkan bahwa konsep relasi orang tua dan anak itu mungkin ada 3 aspek ya kira-kira. Pertama aspek biologis, dalam arti relasi antara orang yang melahirkan dan orang yang dilahirkan. Setiap orang pasti lahir dari orang tua, karena itu dia menjadi anak. Pada saat yang sama, ada banyak orang, walaupun tidak semua orang, adalah memiliki anak dan kemudian cucu, sehingga dia menjadi orang tua atas orang tersebut. Nah, ini relasi biologis. Jadi istilah anak atau istilah orang tua, satu adalah istilah biologis. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadisnya, relasi orang tua dan anak juga ada dimensi atau aspek lain, yaitu aspek usia atau senior dan junior lah kira-kira ya.
di mana orang tua adalah mereka yang punya usia lebih, sementara anak adalah orang yang usianya kurang dari itu. Itu biasa disebut sebagai anak-anak atau junior, dan hadis-hadis juga sering bicara seperti itu. Nah, aspek lain yang tadi disebut sebagai orang tua atau anak ideologis itu juga sering kita temukan ya. Jadi relasi orang tua anak berikutnya adalah relasi antara orang yang mendidik, mengasuh, membesarkan, merawat, dan lain sebagainya dengan mereka yang dirawat, diasuh, dididik, dibesarkan, dan seterusnya. Nah, aspek-aspek ini belum cukup dikembangkan dengan perspektif mubadalah. Hadis kita juga saya kira banyak sekali ya, kalau di buku Perempuan Bukan Makhluk Domestik itu baru 3 hadis di tema ini. Nah, silahkan dibaca di halaman 121. Atau di beberapa tema lainnya baru 1-2 lah. Nah, di buku saya yang terbaru juga tentang fikih hak anak, itu ada ratusan hadis atau teladan Nabi terkait dengan 3 aspek ini. Kalau mau ingin mengembangkan relasi mubadalah dalam ya, pada relasi orang tua dan anak. Jadi misalnya banyak sekali teladan bagaimana Nabi berhubungan dengan putri-putrinya. Bagaimana Nabi berhubungan dengan cucu-cucunya, yaitu Hasan, Husain, dan Umamah, yang digendong, disunggi, diajak sholat. Nabi turun dari khutbah untuk menggendong Hasan Husain. Nabi menyunggi atau menggendong Umamah, padahal menjadi imam. Itu gimana tuh mengartikannya? Karena sekarang tidak ada satupun ulama yang berani melakukan itu di masjid besar. Karena Nabi sholatnya di masjid besar, bukan di rumah. Kalau di rumah itu mungkin biasa. Ini di masjid. Nabi menggendong anak dan takbir, ruku, sujud. Itu tetap dengan anak gitu. Itu bagaimana mengartikannya ya. Begitupun Nabi punya hubungan dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang tua, termasuk dengan Halimah Sa'diyah yang menjadi ibu susu, dengan paman Abu Thalib misalnya, dan dengan orang tua yang dianggap Nabi sebagai dulu merawat, membesarkan, dan lain sebagainya. Nah ini mungkin ke depan bisa dikembangkan. Nah, pada pagi hari ini kita coba memiliki model ngaji yang sedikit berbeda, yaitu menjadikan tadarus itu pada pagi hari ini sebagai pasar pagi gagasan, pasar suku. Jadi kita akan coba bersama-sama, mungkin tidak harus menjawab tuntas, tapi bisa juga bertanya, ada hadis apa sih yang masih belum diartikan dan bagaimana mengartikannya kalau dengan perspektif mubadalah. Dan ada pertanyaan apa? Ada sekarang itu kan kita misalnya baru saja dibius oleh gegap gempita tim Maroko, yang saya kira sangat keren ya, ketika mempertontonkan bagaimana relasi kedekatannya dengan seorang ibu. Nah itu saya kira satu tipikal dari ajaran Islam yang sangat kuat, tetapi baru satu itu yang dipertontonkan. Mungkin yang lain bagaimana dengan anak misalnya. Dan istilah orang tua tentu saja laki perempuan gitu loh. Istilah anak juga tentu saja laki perempuan. Nah, pagi hari ini kita coba punya model, karena ini masih inisiatifnya baru, kita punya model kira-kira apa yang mungkin bisa dimunculkan ya, isu apa, hadis apa, ayat apa, karena seringkali orang itu ketika membaca hadis,
itu untuk dirinya saja. Masih dirinya itu mana yang enak untuk dirinya. Kalau jadi orang tua, pengennya hadis-hadis yang mewajibkan menghormati orang tua. Lalu anak dituntut, dipaksa, bahkan nanti kalau jadi anak juga sama itu. Yang diminta adalah kebebasannya, dirinya sebagai anak, lalu membacanya, saya kan anak, saya kan bebas, saya kan terserah saya, ngapain ngurus orang tua, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau dalam perspektif mubadalah, kira-kira bagaimana tuh? Ini saya kira pagi ini coba begitu, mungkin diawali sekali lagi oleh Mbak Kurnia. Ini namanya sudah Kurnia, menjadi kurnia bagi kita semua, mudah-mudahan. Amin. Amin. Mungkin bisa diawali lagi dan lalu ditanyakan atau ditantang para, ini banyak guru, banyak kolega di sini. Karena memang paling sedikit ya hadis-hadis ini yang dibahas. Kita kenal dengan hadis misalnya muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anakmu ketika usia 7 untuk sholat dan pukullah ketika usia 10. Itu gimana tuh memaknainya? Selama ini seperti apa dan bagaimana dengan perspektif mubadalah dan lain sebagainya. Atau mungkin hadis-hadis lain yang tadi baru saya sebutkan juga. Nabi juga punya relasi dengan Anas bin Malik yang usianya 7 tahun ketika datang Nabi siap menjadi pelayan Nabi. Juga ada orang Yahudi yang usianya sama juga menjadi pelayan Nabi. Itu banyak sekali hadis-hadis seperti itu, belum terungkap sedemikian rupa. Jadi kalau perspektif mubadalah mau dikembangkan untuk hadis-hadis itu, kayaknya masih kajian baru. Itu kira-kira pagi ini ya coba kita jadikan ini sebagai pasar pagi atau pasar subuh. Gagasan, pertanyaan tidak harus tuntas, karena bisa jadi nanti akan jadi PR atau PR kita, PR saya, PR yang lain untuk membaca, menulis, dan mencermati. Dan pagi ini kita lihat kira-kira apa yang bisa di-share oleh masing-masing, baik pengetahuan, pengalaman, atau pertanyaan dan tantangan yang tidak mudah gitu loh, tidak mudah. Saya kira tidak apa-apa karena tidak semua pertanyaan harus bisa dijawab. Bisa jadi jawabannya besok atau akan datang. Monggo Mbak Kurnia dikelola lagi aja. Makasih. Terima kasih Yai. Kita mencoba bersama-sama nanti untuk membahas lebih dalam tentang relasi antara orang tua dan anak bersama-sama dengan hadirin hadirat yang sudah rawuh pada pagi hari ini. Baiklah, hadirin hadirat Bu Nyai, Pak Yai yang sudah hadir. Tadi Yai Fakih meminta kepada kita semuanya untuk mencoba hal baru di Tadarus pagi ini dengan lebih banyak kita berdiskusi tentang tema yang kita pilih, yaitu tentang relasi orang tua dan anak. Banyak sekali hadis-hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Yai Fakih yang mengatur tentang bagaimana orang tua berelasi kepada anak maupun anak berelasi kepada orang tua. Dan juga lebih banyak lagi sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana beliau sebagai tokoh panutan memberikan teladan nyata di dalam keseharian beliau, cara berlaku baik kepada anak-anak kecil yang umumnya dihindari justru malah oleh orang-orang dewasa. Jadi kalau saya pribadi mendeskripsikan karakter daripada anak itu, bagi orang yang suka terhadap anak, maka anak itu terlihat menggemaskan dan menyenangkan. Sedangkan orang yang tidak suka dengan anak, maka anak akan lebih menonjol dirasakan sebagai beban ataupun pengganggu.
Sehingga kalau dulu saya ketika studi di Jepang itu banyak sekali yang tidak menikah karena menghindari untuk mempunyai anak. Dan ketika saya tanyakan mengapa kok tidak ingin menikah dan tidak ingin punya anak, jawaban yang muncul sederhana. Kiraides. Kiraides itu artinya saya benci sama anak. Jadi tidak ada sedikit pun rasa sayang ataupun suka terhadap anak sehingga mereka menghindari untuk menikah. Yang terjadi adalah lantas diagram atau piramida pertumbuhan di Jepang itu kan piramida terbalik, di mana generasi mudanya lebih sedikit daripada generasi tua. Dan itu sangat mengkhawatirkan bagi pemerintahan Jepang. Dan mereka tidak suka kepada anak bukan hanya didorong oleh ketidaksukaan pribadi, akan tetapi juga didorong oleh ketidaksukaan secara tuntutan profesi, di mana mereka waktu kerja dan kehidupan karirnya sangat demanding, sangat menuntut mereka untuk fokus dan mencurahkan perhatian, tenaga, energi, pikiran kepada pekerjaan sehingga tidak menyisakan waktu dan tenaga yang cukup untuk mengurusi kehidupan pribadi, apalagi keluarga dan anak. Dan itulah saya rasa fenomena yang semoga saja tidak terjadi di negara kita Indonesia yang mayoritas adalah orang Islam, yang mana kalau orang Islam ini sebagaimana kita ketahui telah banyak tuntunan di dalam ayat maupun di dalam hadis untuk saling menyayangi antara orang yang tua dan yang lebih muda. Baiklah, terlebih dahulu mungkin kalau saya pribadi ingin menanyakan kepada hadirin dan hadirat semuanya kaitannya dengan sebuah hadis tentang kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasyiranihi. Jadi di dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa semua yang lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah seperti lembaran kertas yang bersih, dan orang tuanya lah yang nanti berperan akan membuatnya sebagai seorang yang Yahudi maupun Nasrani maupun Majusi. Nah, dari hadis ini saya pribadi mempunyai pemikiran bahwa hal yang paling utama yang merupakan kewajiban daripada orang tua ke anaknya adalah untuk menata akidahnya. Jadi sebelum kewajiban-kewajiban yang lain terpenuhi, hal yang paling utama kewajiban daripada orang tua yang harus diberikan kepada anak adalah memberikan landasan akidah yang benar dan yang kuat. Jadi sebagai orang tua yang kita berislam dan mengakui akidah Islam, maka adalah kewajiban kita, saya pribadi beryakin semacam itu, untuk menanamkan akidah Islam tersebut kepada anak-anak kita. Jadi kalau nanti ada relasi kemubadalahan atau kesalingan itu dipersepsikan sebagai sebuah relasi toleransi juga antara orang tua dan anak, di mana mungkin dengan perkembangan si anak, lantas anak tersebut mempunyai pandangan pribadi tentang keyakinan, maka tetaplah sebagai orang tua kita harus memegang teguh kewajiban yang utama, yaitu kewajiban untuk menanamkan akidah. Sehingga
dari sini andaikan muncul konflik-konflik keluarga yang diakibatkan dari kewajiban orang tua untuk menanamkan akidah ini, maka disitulah masalah relasi antara orang tua dan anak itu muncul. Bagaimana kita bisa menjembatani masalah ini sehingga relasi yang baik antara orang tua dan anak itu tetap terjaga, dan kewajiban orang tua di dalam menanamkan akidah itu juga tersampaikan atau tertunaikan. Karena sebagaimana kita ketahui juga bahwa sekarang sumber-sumber belajar anak itu banyak sekali, dan pergaulan anak-anak zaman sekarang juga sangat luas sekali. Tidak hanya pergaulan di dunia nyata, tapi juga pergaulan di dunia maya. Jadi kadang orang tua tidak bisa mengontrol dengan siapa anak tersebut akan bertukar pikiran, bertukar pandangan tentang akidahnya. Sehingga kadang akidah di sini saja nanti yang akan potensi konflik bukan hanya akidah agama Islam non-Islam, bisa jadi nanti akidah di sini di dalam Islam sendiri akan banyak muncul madhab-madhab yang berbeda atau latar belakang yang berbeda. Nah, kadang nanti ini masalah-masalah semacam ini rentan untuk menimbulkan konflik. Nah, monggo kita bahas bersama-sama kira-kira apakah betul kewajiban utama dari seorang orang tua, dari orang tua kepada anaknya adalah untuk menanamkan akidah, dan bagaimana relasi orang tua dan anak yang ideal untuk bersama-sama membangun akidah yang kuat tersebut, dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak dan sekaligus sebagai orang tua agar kita bisa sejalan dalam memahami atau memilih keyakinan yang betul, yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Monggo, mungkin ada yang ingin berbagi pandangan tentang hal ini. Mas Ube, monggo Mas. Ini Mbak. Monggo Pak Ube, kami tunggu pendapatnya. Terima kasih Mbak Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai Fakih, berangkat dari relasi ya antara suami dan istri ya, maka akan berdampak kepada relasi antara anak dan orang tua. Dan mungkin ketika sudah benar antara relasi anak dengan orang tua, itu akan berdampak kepada relasi sosial mereka, baik itu di sekolahnya, dengan gurunya, ataupun juga dengan lingkungannya. Sehingga saya sangat tertarik sekali diawali dengan relasi antara suami dan istri berdampak kepada relasi antara orang tua dan anak. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya coba tanyakan juga ke Pak Kiai Fakih ataupun kepada yang lainnya. Akan satu hadis begini Pak Kiai, madrasatul ula, ya. Ibu itu adalah pendidik yang utama. Terus juga ada hadis lain dari Rasulullah bahwa menghormati ibu itu 3 kali daripada menghormati ayah. Ummuka, summa abuka. Nah, dengan pemahaman yang ada di masyarakat bahwa ketika kita menjadi seorang ibu, maka penghormatan anak kepada ibu itu lebih besar daripada menghormati orang tua laki-laki. Nah, kenapa? Karena ada hadisnya seperti itu. Yang pertama saya minta terkait dengan
pemahaman tafsir mubadalahnya seperti apa ketika melihat teks normatif hadis tersebut. Lalu yang kedua, banyak pendapat ya di masyarakat, bahkan menjadi habit kebiasaan masyarakat bahwa yang menjaga anak ya, yang mendidik anak itu cuman ibu ya, cuman ibu. Makanya apakah memang ibu ini punya segalanya gitu, pendidikan atau kesabaran ibu itu lebih. Lalu ketika konflik muncul ya Mbak, biasanya di rumah itu ketika bapak itu disuruh jagain anak gitu ya. Nah, ini kan tugas ibu gitu ya. Kok saya yang ditugasin untuk jagain anak. Nah, dengan kasus seperti itu mungkin menjadi satu hal yang menarik. Apakah bisa gitu dibedah dalam perspektif mubadalah? Itu saja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ube. Meskipun tidak merespon yang saya sampaikan tadi, tapi ini pemantik diskusi yang menarik juga. Terima kasih. Nanti mungkin akan kami berikan respon setelah mendengar terlebih dahulu dari peserta yang lain. Mungkin peserta yang lain akan memberikan respon kepada pertanyaan saya pribadi ataupun panjenengan. Bu Basaria Nainggolan, monggo, silahkan. Makasih Ibu Kurnia. Ya. Saya tutup kamera ya. Apa tadi pertanyaan Ibu tadi tentang apakah kita harus meneruskan ya akidah daripada anak kita. Mungkin kita masih ingat ya bahwa anak di dalam kandungan itu kan sudah ditanyakan itu, qaulu bala syahidna itu sudah ada pernyataan tauhid ketika anak di dalam kandungan itu sudah ada. Jadi memang seorang ibu atau ayah itu merupakan, kalau boleh dikatakan ya, kewajiban bagaimana kita bisa meneruskan akidah anak kita. Salah satu tujuan perkawinan itu kan untuk berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi secara langsung ataupun tidak langsung pendidikan kita kepada anak-anak di dalam keluarga itu adalah salah satunya seperti yang hadis itu. Jadi suasana jasmani dan rohani seorang anak tergantung memang pertama pendidikan dalam keluarga. Saya boleh katakan ketika kita memilih seorang suami ya bagi seorang, sebenarnya hadis itu kan bukan hanya seorang laki-laki yang memilih seorang perempuan, tetapi ketika seorang perempuan memilih calon suaminya, itu merupakan penerusan akidah tadi. Makanya perkawinan itu dimulai ketika kita memilih pasangan kita. Siapa pasangan kita? Makanya pilihan utama kita adalah bagi seorang perempuan adalah mereka yang memang memahami agama. Bagaimanapun memang dalam relasi dalam rumah tangga antara istri dan suami itu kan merupakan contoh, merupakan tauladan yang dilihat oleh anak-anak kita. Jadi boleh saya katakan itu memang harus kita teruskan akidah anak kita, karena memang tujuan kita bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Kemudian saya menanggapi yang tadi Ibu Kurnia tentang banyaknya perempuan yang tidak mau menikah atau karena halangan, akan khawatir profesinya tidak jalan ya. Kalau dalam pengalaman saya pribadi sebenarnya tahapan dalam mendidik anak itu kan ada masa bayi ya, balita, remaja, dan kuliah ya. Saya sekarang mengalami keempat anak saya sekarang sedang kuliah ya, satu SMA di Makassar, satu di Malang di UMM, satu di UI di Jakarta, satu di Makassar. Saya sekarang sendiri Bu Kurnia. Saya sekarang sendiri ya. Jadi memang ada pilihan bagi perempuan ya. Bagi perempuan itu ada pilihan saat-saat tertentu, masa mereka balita atau bayi itu memang nggak bisa kita tinggalkan. Sampai masa SD itu memang perlu pendampingan. Tetapi pada saat mereka remaja, mereka mulai meninggalkan kita karena mereka sudah memilih temannya. Ya, memilih temannya termasuk SMA, dan sekarang mereka sudah meninggalkan kita. Jadi pilihan kita memang
profesi. Saya pernah jadi dekan Ibu Kurnia, pernah jadi dekan, pernah jadi wakil dekan ya. Pilihan kita memang pada saat anak kita masih balita itu perlu pendampingan. Bahkan saya waktu S3 itu S3 saya hamil anak yang keempat, melahirkan. Itu suami saya yang suami saya yang menjaga anak saya. Bayangkan Ibu Kurnia, saya cerita sedikit ya, biar kita perempuan ini termotivasi. Anak saya 4 dan tidak menghalangi profesi saya, tidak menghalangi profesi, tidak menghalangi kuliah, dan tidak menghalangi juga kita bersosialisasi. Saya ikut juga di organisasi ya. Tetapi memang ada masa-masa yang saat itu memang kita harus mendampingi anak kita, ya, masa balita, masa anak-anak itu memang kita harus mendampingi. Saat itu kita bisa memilih, mungkin kita tidak. Saya pernah ditawarkan pada saat itu menjadi sekretaris jurusan, tapi saya menolak. Saya di PSW saya bilang saya di pusat studi wanita saja. Kenapa? Karena kerjanya tidak terlalu rutinitas ya. Karena memang ada masa-masa kita harus mendampingi anak. Tetapi pada saat anak-anak kita sudah kuliah, ya, sudah SMA, itu karir kita bisa berlanjut karena pendampingannya tidak lagi tidak lagi full time ya, tetapi hanya mungkin ya pagi ketika mereka pergi sekolah atau seperti sekarang saya ditinggalkan anak-anak saya, jadi saya sendiri di rumah. Jadi bagi perempuan itu sebenarnya ada potensi di dalam tubuh kita. Di dalam tubuh kita, bagi seorang perempuan itu ada potensi hamil, melahirkan. Potensi itu tidak boleh kita matikan, karena di dalam hadis, ya, kalau saya nggak salah itu, menikahlah kamu supaya kita banyak. Jadi Rasulullah menyuruh kita menikah supaya umat kita banyak. Sekarang orang membatasinya. Yang dibatasi itu adalah poligami, bukan anak ya. Bukan anak yang dibatasi. Kenapa? Karena anak ini adalah generasi yang akan meneruskan keberlanjutan agama kita. Itu jadi bagi para aktivis mungkin ini perlu dipertimbangkan. Jangan ragu karena pada saat anak itu adalah merupakan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin itu sharing pengalaman ya. Jadi masa-masa pendampingan anak itu memang ada tahapannya. Sekarang mungkin kita hanya memfasilitasi dengan doa supaya anak kita selamat dan mungkin secara finansial ya. Baru silaturahmi juga dengan mereka 2 bulan sekali kita juga harus kunjungi anak-anak kita. Begitu Ibu Kurnia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Basaria Nainggolan, sangat menginspirasi ini semangat parentingnya. Kita lanjutkan terlebih dahulu mungkin ya ke Ibu Istiadah, monggo. Terima kasih, mohon maaf saya juga sama Bu Nainggolan yang tidak bisa membuka kamera. Terima kasih Kang Fakih, terima kasih Bu Kurnia, terima kasih penanya sebelumnya. Saya kira saya akan melanjutkan saja, saya akan menanggapi yang disampaikan oleh Bu Kurnia maupun Pak Ube. Tentang yang tadi Pak Ube juga lontarkan, ada hadis, bukan hadis ya, sebenarnya makalah ya, tentang Al-Madrasatul Ula. Nah, dari situlah saya melihat, dan ini pengalaman para aktivis muda yang kemudian mengeluhkan betapa di Indonesia ini terjadi fatherless society. Jadi masyarakat tanpa ayah. Mengapa? Karena semuanya diblekno gitu ya ke ibu. Karena makalah itu, jadi seolah-olah memang itu tugasnya ibu. Jadi bapak itu tugasnya hanya satu, cari uang semampunya. Jadi yang lainnya itu tugas domestik, termasuk pengasuhan anak ini menjadi tugasnya ibu. Dan ini juga ada penelitian yang sudah agak lama disuarakan oleh Bu Eli Risman ya, betapa Indonesia ini adalah fatherless society. Dan narasi yang dibangun adalah karena itu tadi. Karena sudah ada yang menyebutnya hadis gitu ya. Ini mohon dikoreksi juga, menurut saya bukan hadis. Itu menyebabkan perempuan menjadi bukan hanya double burden tetapi triple burden. Padahal kalau dalam Al-Qur'an yang tadi juga Bu Kurnia lontarkan tentang akidah, betapa pentingnya penanaman akidah, dan di dalam Al-Qur'an itu malah yang melakukan Luqmanul Hakim, itu artinya laki-laki bukan perempuan gitu. Tetapi betapa Al-Qur'an ini ajarannya justru seolah-olah nyaris tak terdengar gitu bagi para ayah,
bahwa itu kewajiban dia untuk menanamkan akidah kepada anaknya. Karena yang dikatakan itu adalah guru pertama itu ibunya, ya berarti yang menanamkan akidah sekaligus ibunya. Nah, ini yang menurut saya ada salah kaprah. Mohon tanggapan Pak Fakih, Bu Kurnia, dan semuanya tentang itu tadi. Bagaimana memasarkan bahwa ini kewajibanmu loh menanamkan akidah bagi anak itu. Justru yang ditekankan itu kepada bapak-bapak. Itu kewajiban, jangan ditinggalkan gitu. Menurut saya itu aja dulu. Ini buying di pasarnya Pak Fakih itu tadi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istiadah. Ini masukannya tepat sekali. Saya rasa respon yang bagus untuk tadi pertanyaan daripada Pak UB. Yang pertama tentang makalah Madrasatul Ula. Mungkin Madrasatul Ula tersebut kalau saya pribadi menerjemahkan bagi diri saya sendiri tidak lantas untuk diterapkan kepada semuanya. Saya pribadi memandang bahwa sejak janin di dalam tubuh kita itu dititipkan, disitulah amanah kita sebagai orang tua telah dimulai. Bahkan kalau kita bisa tarik ke belakang lagi seperti tadi Bu Nainggolan sebutkan, kewajiban daripada orang tua untuk meluruskan akidah itu sebenarnya dimulai sejak memilih pasangan. Jadi menciptakan relasi yang baik antara orang tua dan anak itu juga sebenarnya dimulai dari sebelum kita memilih pasangan. Nah, dari sejak janin di dalam tubuh kita, di mana janin bisa merespon apapun yang ibu lakukan, apapun yang ibu bicarakan, apapun yang ibu pikirkan, apapun yang ibu katakan, maka mungkin poin Madrasatul Ulanya di situ. Akan tetapi tidak boleh juga dilupakan bahwa yang ibu rasakan, yang ibu pikirkan, yang ibu sampaikan, yang ibu perbuat ketika hamil hingga melahirkan, itu juga respon daripada apa yang apa yang diberikan oleh lingkungan, termasuk apa yang diberikan oleh pasangan. Jadi kebahagiaan seorang janin terpengaruh oleh kebahagiaan seorang ibu. Yang mana kebahagiaan seorang ibu ini juga tercipta daripada lingkungan yang diciptakan oleh pasangan. Artinya kebahagiaan seorang ibu, kestabilan emosinya, kelurusan pemikirannya itu juga terbentuk dari pasangan yang mana seorang laki-laki itu tadi. Jadi Madrasatul Ula itu efek dominonya, kalau memang makalah itu akan dipakai, kita kembalikan juga bukan hanya kepada tersebut, akan tetapi juga kepada al-ab atau si bapak. Memang ketika kita hamil, ketika kita menyusui, peran tersebut tidak bisa digantikan oleh si bapak. Sehingga madrasahnya anak mungkin lebih banyak kepada ibu ketika waktu-waktu tersebut. Akan tetapi dukungan daripada pasangan ketika si ibu hamil, si ibu menyusui, itu sangat signifikan perannya. Sehingga kita kenal sekarang ada organisasi atau komunitas yang disebut dengan ayah ASI. Bukan lantas ayah itu ikut menyusui, akan tetapi ayah memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan agar si ibu sehat lahir maupun batin selama menyusui. Sehingga ibu tidak sebagai pemeran utama dalam tanggung jawab untuk mengasihi si anak tersebut. Jadi meskipun makalah tersebut bisa kita pakai, akan tetapi penafsirannya kita perluas lagi. Kalau memang itu Madrasatul Ula, maka monggo pasangan-pasangan
agar mendukung Madrasatul Ula ini bisa berfungsi secara maksimal, secara baik, dengan dukungan yang maksimal juga. Sedangkan Fatherless Society di Indonesia ini tadi sudah disentil oleh Ibu Istiadah, itu memang fakta di mana kadang perspektif Madrasatul Ula itu masih diartikan secara parsial, sehingga menganggap bahwa ya ini tanggung jawab seorang ibu. Maka ketika anak dari kecil sehingga sampai ke usia remaja, mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nainggolan, bahwa anak dari sejak lahir sampai ke usia remaja sebelum mereka mengenal lingkungan sosial yang lebih luas, itu mereka lebih banyak bersama dengan orang tua. Nah, di situ orang tua bukan lantas hanya dikembalikan kepada seorang ibu saja. Meskipun bunyinya Madrasatul Ula, akan tetapi fungsi daripada kemadrasahan tersebut menuntut peran daripada si ayah. Kecuali pada saat-saat fungsi reproduksi yang tidak bisa digantikan oleh si ayah. Tetapi untuk fungsi-fungsi edukasi di luar reproduksi itu tentu saja bisa dilakukan dan harus dilakukan oleh keduanya. Dan saya rasa tadi Bu Nainggolan meskipun bercerita bahwa anak atau putra-putri beliau tidak mengganggu, beliau tetap bisa S3, tetap bisa berkontribusi di masyarakat. Saya rasa peran daripada suami dari Bu Basaria sangat besar juga. Mungkin bisa diceritakan Bu Basaria bagaimana peran dari suami panjenengan ketika itu sehingga jenengan bisa melaksanakan tugas domestik dengan baik dan juga tugas profesi dengan sangat excellent. Bu Basaria bisa berbagi lagi? Oh iya, nanti atau kita... saya coba ya. Monggo ya Ifaki. Saya mencoba teorikan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Kurnia, Istiadah dan Mbak Basaria ya, dengan menggunakan pendekatan yang sering saya sebut dan kemarin di KUPI juga saya deklarasikan sebagai pendekatan KUPI, yaitu menemukan ma'ruf, mubadalah, dan keadaan hakiki. Jadi Al-Ummu Madrasatul Ula misalnya, itu bukan hadis, itu maqalah atau itu ya kata-kata motivasi lah. Karena kata-kata motivasi, maka harus tujuannya tuh ma'ruf. Kalau tujuannya justru membebani, maka itu bukan motivasi lagi. Jadi misalnya justru digunakan oleh laki-laki untuk mengatakan, ini kewajiban kamu, itu kan bukan memotivasi namanya. Melemparkan tanggung jawab. Melemparkan tanggung jawab. Nah itu salah dalam pendekatan KUPI. Kita harus menemukan ma'ruf dari maqalah itu apa. Mbak Kurnia bilang misalnya ma'rufnya adalah mengapresiasi dan mempersiapkan siapapun yang menjadi Madrasatul Ula. Dalam hal ini misalnya. Jadi kalau kita lihat fakta bahwa banyak perempuan yang menjadi madrasah, maka seluruh masyarakat harus memotivasi dirinya mempersiapkan bagaimana perempuan, bagaimana ibu itu excellent, itu maksimal pendidikannya, kesehatannya, energinya, gitu. Karena dia akan menjadi Madrasatul Ula. Sehingga kalau kita temukan ma'rufnya itu pentingnya mempersiapkan orang yang akan menjadi madrasah. Nah ini ma'rufnya. Kalau ma'rufnya ketemu, maka mubadalahnya adalah ya laki perempuan yang akan menjadi madrasah ula harus kita persiapkan. Gitu. Nah kalau kita bilang ma'rufnya adalah pentingnya menjadi madrasatul ula, maka mubadalahnya ya mari laki dan perempuan bersama-sama menjadi madrasah al-ula.
Jadi temukan terlebih dahulu ma'rufnya apa, begitu sudah ketemu, ajak dua belah pihak, itu mubadalahnya, laki dan perempuan. Apakah artinya mengapresiasi, atau memotivasi, atau memfasilitasi, atau mengajak semua untuk menjadi madrasah ula. Karena pada dasarnya memang seorang anak itu akan belajar dari orang tuanya. Bukan hanya dari ibunya, tapi juga ada faktanya dari ayahnya. Kalau dilempar kepada ibunya saja, itu berarti laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Yang dalam bahasa hadis kan adalah carilah orang yang beragama. Agama itu artinya tanggung jawab. Din itu dain itu hutang. Hutang itu tanggung jawab. Moral itu tanggung jawab. Nah, problem kita adalah ketika membaca hadis, membaca Quran, membaca makalah, itu untuk melempar tanggung jawab. Nah, ini problem kita. Menyerahkan ke orang lain. Rakyat melempar ke negara. Negara melempar ke rakyat. Lempar-lemparan. Suami ke istri. Istri ke suami. Orang tua ke anak-anak. Melempar. Bukan ayo bareng-bareng. Nah, ini mubadalah atau kupi mengenalkan pendekatan temukan ma'rufnya, ayo kita mubadalah gitu loh. Jadi al-ummu madrasatul ula dalam perspektif mubadalah artinya adalah mari pertama kita hormati, kita apresiasi orang yang menjadi madrasatul ula. Dalam konteks banyak masyarakat, al-um misalnya. Mari kita menjadi madrasatul ula. Nah, karena banyak masyarakat meletakkannya pada ibu, laki-laki atau bapak harus banyak bertanggung jawab. Ikut bersama, ikut memastikan, jangan sampai double atau triple burden. Itu adalah bagian dari pendekatan atau pemaknaan kupi. Karena keadaan hakiki nanti yang ketiga adalah siapa yang punya luang lebih, punya kapasitas lebih, punya kesempatan lebih, dia yang harus bertanggung jawab duluan gitu loh. Orang yang sehat harus pertama kali bertandang untuk memfasilitasi, menemani orang yang sakit. Orang yang punya kesempatan dia duluan gitu loh. Nah, pada saat perempuan mengalami atau sedang melakukan peran biologis misalnya seperti menstruasi, hamil dan melahirkan, maka laki-laki harus tandang duluan gitu loh. Memberi, menguatkan, menemani agar perempuan tidak semakin sakit. Nah, itu pendekatan ma'ruf, mubadalah, keadaan hakiki. Sehingga al-ummu madrasatul ula itu maknanya adalah al-ailatu madrasatul ula. Baik fakta maupun norma. Maksudnya fakta itu artinya anak pada dasarnya belajar dari kedua orang tua. Tapi problem sosial kita adalah tadi, fatherless itu yang harus kita tangani bersama. Harus menjadi tantangan dan sekaligus kewajiban kita bersama. Jadi laki-laki tentu harus banyak terlibat, perempuan juga harus berpikir bagaimana dia punya ruang untuk istirahat, untuk mengembangkan diri, dan lain-lain gitu loh, dan lain-lain. Tetapi setuju dengan Mbak Basaria, bukan dengan melupakan fungsi yang dimilikinya, lalu akhirnya kita tidak punya generasi. Tapi di Indonesia masih banyak aktivis-aktivis perempuan yang dengan senang hati memiliki, melahirkan dan merawat anak. Bahkan memang mungkin kalau di sini ada orangnya nih, ada Mbak Yulianti Mutmainnah, aktivis muda yang aktifnya bukan main, juga baru melahirkan anak yang ketiga kalau tidak salah atau keempat. Kita juga punya Mbak Iqlilah yang sering disindir, aktivis kok anaknya banyak katanya. Nah di Indonesia ini juga mungkin penting bagaimana menceritakan seperti Mbak Basaria tadi, pengalaman bahwa menjadi aktivis, menjadi public figure, itu sangat mungkin dengan tetap punya anak, merawat, dan lain sebagainya. Tentu saja perlu dukungan penuh dari suaminya.
dari laki-laki. Itulah yang ideal dalam relasi mubadalah. Tentu prakteknya ya ada peluang, ada kesepakatan, ada kemungkinan, ada berbagai macam, tapi intinya adalah bagaimana berelasi itu memungkinkan kedua belah pihak bisa mengembangkan diri, bisa tetap berkeluarga dengan baik dan sehat. Begitupun hadis yang kedua ya, ummuka. Ini kan tuntutan apresiasi, tetapi dimaknai oleh laki-laki sebagai tuntutan kewajiban gitu. Ya sudah, memang ibu yang harus melakukan. Nah, ini problem pemaknaan gitu loh. Karena itu mari kita memaknai hadis, maqalah, Quran itu sebagai motivasi bersama untuk melakukan ma'ruf, untuk menyebarkan rahmatan lil alamin, untuk menjadi kurnia hati Allah, untuk menjadi karunia. Jadi kita bareng-bareng bertanggung jawab, itu bukan melempar tanggung jawab. Jadi ummuka itu dalam perspektif mubadalah adalah pentingnya mengapresiasi dan mengambil peran siapapun Anda, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap peran-peran nurturing atau caring. Ini kan peran nurturing, peran caring ini peran ilahiyah gitu loh, peran ibadah yang seringkali tidak dianggap secara sosial oleh kapital misalnya. Ini kapitalis kan tidak menganggap ini penting, tidak ada nilai uangnya gitu loh. Disitulah Quran, disitulah hadis berbicara bahwa di situ punya nilai besar, karena kalau tidak dinilai maka hancurlah kemanusiaan itu. Jadi ummuka itu pentingnya ada cuti haid itu dari ummuka, pentingnya suami ASI, suami siaga. Itu pendekatan KUPI begitu. Ma'rufnya apa sih? Ma'rufnya pentingnya nurturing, pentingnya caring. Kalau masyarakat tidak menganggap, kapitalisme tidak menganggap, Islam harus menganggap. Islam harus mewajibkan gaji-gaji suami, gaji-gaji laki-laki, perusahaan, negara, untuk menyisihkan anggarannya, untuk menyisihkan, karena tidak mungkin orang bisa bekerja kalau nurturing dan caring itu tidak dilakukan gitu. Nah, misalnya contoh di Jepang tadi, kalau semua orang benci anak, kan tidak ada anak lalu habis generasi. Satu. Atau kalau anak itu artinya orang yang tidak produktif, maka dia akan menjadi orang tua yang tidak produktif, nanti dibenci orang juga. Nah, ini kan logika beginilah yang ingin diingatkan oleh agama. Saya kira agama apapun ya. Nah, dalam hal ini Islam melalui Nabi Muhammad mengatakan ummuka. Pentingnya berperan menjadi orang yang caring, nurturing. Tidak hanya berpikir duit, atau berpikir kiprah umum, tetapi kiprah khususnya ditinggalkan. Nah, saya pikir itu, sehingga kalau nanti ada perempuan yang tidak ummuka, tidak caring, nurturing, malah misalnya membunuh anaknya sendiri, ya itu tidak berhak apresiasi. Sebaliknya adalah ketika ada laki-laki yang memiliki kegiatan, aktivitas yang nurturingnya kaya, itu juga dapat apresiasi, surga 3 kali gitu loh. Nah, itu pemaknaan dari hadis melalui perspektif mubadalah atau pendekatan KUPI gitu. Jadi begitu kira-kira ya. Jadi saya kira Mbak Istiadat juga sudah menulis tentang ini, cuma sekedar melengkapi teorinya saja bagaimana mengenalkan mubadalah ya. Karena Mbak Istiadat kan penulis juga ini tuh. Nah, menarik. Ya. Bu Istiadah nanti bisa bercerita, berbagi lebih lanjut. Yai Fakih, apakah juga mungkin ketika teks hadis umuka itu dihubungkan dengan kultur yang terjadi pada saat itu, di mana mungkin dunia Islam baru mengenalkan atau baru memulai
dalam mengangkat derajat wanita. Dari yang dahulu di masa jahiliyah wanita dimarginalkan, kemudian dengan datangnya Islam, Nabi ingin mengangkat derajat Islam itu sehingga ketika ditanya tentang siapa yang harus saya hormati, harus saya takzimi antara orang tua dan antara ayah dan ibu, maka Rasulullah menjawab dengan ibu, ibu, ibu. Karena mungkin ini juga cara Nabi berdakwah untuk memperhatikan, untuk mengajak umatnya lebih memberikan respek kepada seorang wanita. Apakah mungkin juga semacam itu, Yai? Ya, sangat mungkin karena menafsirkan itu seperti yang saya jelaskan di awal berkali-kali. Itu harus dalam kerangka besar Islam yang isinya adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita bisa saja menafsirkan sesuatu itu secara literal, tapi setelah itu harus dikaitkan dengan visi besar Islam itu. Karena kalau tidak, maka kita akan tercerabut dari visi tersebut. Itulah yang menurut saya akan bagian dari implementasi ayat fabashir ibadi alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una. Inilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah, yang mau mendengar perkataan. Jadi ketika ada hadis ummuka, maka orientasi kita adalah bagaimana meletakkannya pada kerangka rahmatan lil alamin kalau itu ingin dijadikan bagian dari ajaran Islam. Jadi tafsir yang disebutkan Mbak Kurnia adalah salah satu kemungkinan pada saat itu yang sesungguhnya sekarang juga masih relevan dalam berbagai, misalnya contoh beberapa tempat, beberapa orang yang melupakan, meninggalkan orang tuanya, bahkan ibunya melupakan. Itu kan masih banyak yang seperti itu. Nah, itu relevan. Lebih relevan lagi kalau diartikan tadi secara mubadalah, pentingnya hamil, melahirkan, nurturing, caring anak menjadi kebijakan nasional gitu loh. Menjadi kebijakan masyarakat, menjadi perhatian semua pihak. Itu penting karena kalau tidak kemanusiaan akan hilang gitu. Nah, ini penting sekali. Jadi memaknanya ma'rufnya apa? Mari kita mubadalahkan. Bukan lalu ini kamu perempuan, ini kamu, itu bukan begitu. Tapi ini kami sebagai masyarakat bagaimana memiliki kebijakan yang ramah terhadap fungsi-fungsi umumah, peran-peran umumah. Peran-peran tadi menjadi ibu gitu loh. Yang pada konteks ini adalah peran bersama, dan perempuan sebagai individu tentu saja tidak hanya berperan sebagai ibu seperti contoh Mbak Basaria tadi, karena kalau ibu dalam arti biologis misalnya itu kan ada waktu tertentu saja. Nah, perempuan sendiri juga punya individu atau menjadi individu yang punya peran sebagai anggota keluarga, menjadi orang tua misalnya, menjadi anak misalnya, sebagai anggota masyarakat nanti kan, yang juga kalau punya ilmu diminta mengajar, yang kalau punya keahlian diminta untuk berkiprah, yang punya politik diminta untuk dan lain sebagainya. Artinya umumah adalah sebagian dari peran penting dalam kemanusiaan yang itu bisa digotong bersama, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya tadi menyusui misalnya. Menyusui secara biologis yang artinya meletakkan teteknya perempuan ke bayi, mungkin cuma perempuan. Tapi memastikan seorang anak memperoleh ASI, itu kewajiban masyarakat. Gitu. Memastikan anak bayi punya ASI itu. Dari mana
masyarakat itu? Ya dari pendidikannya, dari iklan-iklan kita tidak seenaknya mengiklankan susu formula misalnya, memastikan ibu-ibu itu pada usia ibu itu sehat gizinya. Ini kan gerakan masyarakat yang laki-laki punya tanggung jawab yang sama, bahkan bisa lebih, karena misalnya punya kapasitas, punya kebijakan politik gitu. Jadi umuka dalam pendekatan KUPI itu pertama temukan ma'rufnya dulu. Ini ngomong apa sih hadis ini? Nah, hadis ini ngomong pentingnya seorang anak lahir secara sehat, memperoleh gizi secara baik, dirawat secara baik. Nah, ini penting. Nah, karena penting, maka ayo laki dan perempuan sama-sama berbuat agar memperoleh apresiasi umuka dari Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu keadaan hakikinya, ketika perempuan mengalami fase biologis untuk melahirkan, itu diusahakan agar tidak semakin sakit. Begitupun ketika secara sosial ternyata memperoleh beban lebih, bahkan sering menjadi stigma, maka laki-laki harus tandang duluan, bersabar banyak, agar perempuan tidak menjadi stigma terus-menerus, dan perempuan tidak terbebani terus-menerus. Gitu. Karena dalam kaidah fikih itu kan al-hurmu bil-hurmi. Tidak boleh seseorang itu terbebani terus, tidak boleh. Dia harus terus berdinamika antara hak dan kewajiban. Kita harus memberi perhatian kepada orang yang bebannya banyak, yang disebut dengan Al-Quran sebagai al-aghlal, itu untuk diurai, untuk diringankan. Gitu. Nah, kira-kira begitu pendekatan KUPI atau kebadalah dan keadilan fikih ya, untuk bisa memotret kembali ajaran, hadis, ayat, makalah, atau mungkin fikih, sehingga betul-betul dalam kerangka besar Islam dan ilmu kita semua menjadi rahmat sekaligus anugerah bagi semua orang, termasuk diri kita juga orang, diri kita dan semesta, dan tidak menjadi musibah. Nah, kalau melempar tanggung jawab terus itu kan musibah artinya. Maka kalau ada penceramah, ada suami, atau mungkin juga ada perempuan yang hanya melempar saja tanggung jawab kepada orang lain, maka itu adalah musibah dan jangan dengar, jangan ikuti. Begitu kira-kira. Apalagi ditambah dengan misi akhlakul karimah yang saya sebut dengan definisi adalah basul wajhi, badlul ma'rufi, dan kaful adza. Bersikap ceria, memberi kebaikan, dan menahan diri tidak melakukan keburukan. Itulah 3 ciri dari akhlakul karimah yang menjadi misi Islam. Nah, pemaknaan hadis, makalah, ayat, atau apapun dalam tradisi kita harus dalam kerangka ini. Kalau keluar dari kerangka ini, maka pemaknaannya tidak bertanggung jawab. Nah, untuk bisa mempertanggungjawabkan pemaknaan inilah kemudian Kongres Ulama Perempuan Indonesia mengenalkan 3 pendekatan, ma'ruf, badalah, keadilan hakiki. Mungkin itu Mbak Kurnia, silahkan dilanjutkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Yai Fakih. Saya rasa semua tadi persoalan yang kita bahas sudah terjawab. Namun begitu kita akan lanjutkan karena ada satu hal menarik yang saya dapatkan di bukunya Yai Fakih tentang perempuan bukan makhluk domestik. Di sini Yai Fakih menggunakan terminologi birrul walidain dan juga birrul aulad, di mana ada kesalingan di situ. Sebagai orang tua, kita juga harus
berbuat baik atau memberikan hak daripada anak-anak kita dengan birrul aulad. Selama ini yang dominan atau yang sering kita dengar hanya birrul walidain, akan tetapi sebenarnya ada sisi lain dari identitas kita sebagai orang tua, yaitu birrul aulad. Sehingga dalam hal ini saya pribadi menangkap bahwa kapan kita menggunakan konsep birrul walidain, yaitu ketika kita menempatkan diri sebagai anak. Sedangkan ketika kita menempatkan diri sebagai orang tua, maka sebaiknya kita lebih menggunakan konsep birrul aulad. Bagaimana kita selalu mengingat kewajiban kita kepada anak dan tidak mengharapkan hak kita terlalu banyak untuk dipenuhi oleh anak dalam konteks birrul walidain. Karena birrul walidain itu ranah si anak kepada orang tua, bukan ranah orang tua untuk mengharapkan daripada si anak. Sedangkan birrul aulad itu adalah ranah kita sebagai orang tua untuk memperhatikan peran kita, karena di situ dituntut kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, dalam hal ini andaikan pemahaman tentang birrul walidain dan birrul aulad ini bisa dijembatani dengan baik, dipahami dengan baik dalam kerangka kesadaran beragama yang baik, maka saya rasa konflik antara orang tua dan anak bisa diminimalisir, khususnya lagi di akhir-akhir ini ketika muncul satu generasi yang disebut dengan generasi sandwich, di mana generasi tersebut merasa bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga juga ditanggung oleh generasi ini, sehingga digambarkan di dalam media sosial generasi sandwich ini termasuk generasi yang bingung bagaimana membagi uangnya, karena sepersekian persen untuk dirinya sendiri, sepersekian persen untuk keluarga. Padahal tanggung jawab ekonomi kepada keluarga apabila diterjemahkan di dalam konteks birrul walidain itu justru sebenarnya kalau saya pribadi menilai itu tidak secara implisit, tidak secara jelas disebutkan bahwa birrul walidain daripada anak ke orang tua itu adalah diterjemahkan sebagai memberi sebagian penghasilannya kepada orang tua. Lebih banyak di dalam Al-Quran disebutkan birrul walidain itu secara akhlak anak kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Jadi lebih ditekankan birrul walidain di sini adalah penghormatan si anak kepada orang tua dan berakhlak baik anak kepada orang tua untuk merawat orang tua ketika beliau tiba masa tuanya, dan ternyata kita sebagai anak itu masih bersama dengan orang tua, maka memang kita diminta atau dianjurkan untuk merawat orang tua tersebut, sebagaimana orang tua telah merawat kita di waktu kecil. Dan kita tidak boleh mengucap yang kasar, tidak boleh membentak, dan harus berlemah lembut kepada orang tua. Nah, itu hanya konteks-konteks akhlak yang dituntut oleh agama, oleh ajaran kita, ajaran Islam tentang birrul walidain kepada orang tua. Sedangkan konteks finansial itu mungkin hanya tafsiran yang situasional, sesuai dengan situasi dan kondisi dengan asas kemakrufan dan keadilan hakiki yang tadi sudah disampaikan oleh Yai Fakih. Apabila dasar daripada keduanya adalah kemakrufan dan kasih sayang, maka antara orang tua dan anak pastinya akan menemukan jalan tengah bagaimana menyelesaikan tuntutan finansial yang hanya
1/sekian% terjemahan daripada birrul walidain tersebut. Karena tentu saja orang tua apabila ditawari, diberikan uang berjuta-juta rupiah setiap bulan, kemudian diberikan tempat yang baik, akan tetapi tidak bersama anak-anak yang baik, maka tentu saja mereka akan lebih memilih untuk bersama dengan anak-anak yang baik, yang bisa merawat kehidupan batin mereka dengan baik, meskipun tanpa gelimangan uang ataupun fasilitas daripada si anak. Jadi kalau di buku ini disebutkan birrul aulad di dalam Islam, berbakti atau berbuat baik itu bersifat universal atau berlaku bagi semua orang kepada semua orang. Berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain, tidak berarti menafikan pentingnya berbuat baik kepada birrul aulad. Imam Al-Ghazali dalam Ihya al-Ulumuddin mengisahkan seorang laki-laki yang datang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada siapa aku harus berbakti? Tanya laki-laki tersebut. Kepada orang tuamu. Aku sudah tidak punya kedua orang tua, kata laki-laki tersebut. Kalau begitu berbaktilah kepada anak-anakmu. Sebagaimana kedua orang tuamu memiliki hak atasmu, begitupun anak-anakmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang menolong anaknya bisa berbakti kepada orang tua. Jadi sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya rasa penting kiranya bagi kita semuanya dalam konteks kemubadalahan, prinsip kemubadalahan untuk terus-menerus mengingatkan diri sendiri dalam hal relasi orang tua dan anak, bahwa kita mempunyai dua peran tersebut di dalam diri kita, sebagai orang tua sekaligus sebagai anak. Dan kita bisa menempatkan dengan baik bagaimana kita menyadari fungsi birrul walidain sebagai anak kepada orang tua, dan kita harus memenuhi fungsi birrul aulad sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Dan tentu saja karena tadi di awal saya sudah mengutip dari buku Perempuan Bukan Makhluk Domestik, di mana Yai Fakih menekankan bahwa antara kewajiban dan hak yang didahulukan adalah kewajiban, maka saya rasa kita sebagai orang tua dan juga sekaligus anak untuk terlebih dahulu memikirkan apa kewajiban kita sebagai orang tua, apa kewajiban kita sebagai anak, sebelum kita menuntut hak kita sebagai orang tua ataupun menuntut hak kita sebagai seorang anak. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mengikuti dawuh, ngestoaken dawuh dari Yai Fakih tadi. Mungkin ada masukan atau tambahan daripada hadirin hadirat sekalian sebelum kita tutup, kami persilahkan. Masih ada waktu ya Mbak Hesti ya? Kita sampai pukul 7 ya Mbak ya? Oke. Monggo jika ada 1-2 hal yang bisa ditambahkan untuk membentuk masyarakat Indonesia ini lebih kepada masyarakat yang tidak lagi fatherless society seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Nyai Istiadah. Karena dengan begitu kita menganggap atau memandang orang tua ini adalah peran sinergitas antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari tadi yang disebutkan adalah orang tua, bukan hanya ibu ataupun bapak saja. Tapi orang tua berarti harus ada kerjasama, harus ada sinergitas di antara keduanya dalam hal-hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Adapun fenomena-fenomena sosial tentang umpamanya bagaimana memutuskan perselisihan ketika terjadi perjodohan antara orang tua, kemudian yang tidak sesuai dengan anak,
Ini juga dibahas di dalam buku ini. Jadi sangat menarik sekali bagaimana relasi orang tua dan anak itu pada hakikatnya merupakan relasi yang ujung-ujungnya mencari kemakrufan. Tidak lantas ketika orang tua ini ditekankan di dalam beberapa hadis, memang orang tua itu posisi lebih tinggi daripada si anak. Karena jelas orang tua lebih tua, kemudian orang tua yang terlebih dahulu merawat anak, orang tua yang lebih dahulu memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan fasilitas kepada anak, sehingga derajat orang tua itu lebih tinggi daripada si anak. Akan tetapi tidak lantas dalam semua hal orang tua memegang kendali. Tidak semua hal Islam memberikan otoritas kepada orang tua untuk menentukan hidup si anak. Ada batasan-batasan tertentu di mana si anak juga diberikan ruang untuk memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Di sini di dalam buku ini juga dibahas batasan-batasan ketaatan seorang anak kepada orang tua. Meskipun durhaka kepada orang tua itu juga sangat dilarang di dalam agama Islam, akan tetapi ketaatan kepada orang tua juga bukan ketaatan yang mutlak. Jadi di sini juga disebutkan bahwa ketaatan semua hamba itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang tua dengan segala otoritasnya tetap ada batasan-batasan di mana si anak boleh untuk tidak taat, khususnya dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dalam hal-hal yang tidak mendekatkan diri kepada kemaslahatan dan kemakrufan. Sebenarnya sangat menarik sekali apabila pembahasan ini diperluas kepada pembahasan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat kita, akan tetapi mungkin bisa dilanjutkan di lain kali. Monggo, karena waktunya sudah menuju pukul 7:01, kami kembalikan forum ini kepada Mbak Hesti Nugroho, dan dari saya mohon maaf atas segala keterbatasan dan juga kekurangan. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pertemuan pagi hari ini. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Kurniatullah. Rasa-rasanya pagi ini sangat sangat memberikan wawasan terhadap kita tentang peran kita sebagai orang tua sekaligus sebagai anak. Tentunya apa yang kita pelajari, kita dengarkan pada pagi hari ini dari Mbak Kurnia dan juga hadirin tadarus subuh yang ikut berpartisipasi menyampaikan suara akan bermanfaat bagi teman-teman hadirin yang sudah menikah dan menjadi orang tua, juga bagi mereka yang belum menjadi orang tua untuk menjadi pelajaran ke depannya. Amin. Hadirin tadarus subuh, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7. Apa yang telah kita ngaji pada pagi hari ini ada di dalam buku Kang Fakih berjudul Perempuan Bukan Makhluk Domestik. Buku ini bisa didapatkan melalui jejaring reseller Afkaruna dengan mengklik tautan di bio Instagram Afkaruna, dan teman-teman bisa terhubung dengan media sosial kami yang telah kami lampirkan di kolom chat. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa terus belajar dan melakukan aktivitas dan bisa kembali rutin ngaji di minggu depan selanjutnya, karena temanya juga tidak kalah menarik. Kalau penasaran, maka jangan sampai ketinggalan ya. Baiklah, saya selaku pembawa acara sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kurniatullah yang telah memandu acara dengan sangat baik. Terima kasih banyak kepada Kang Fakih yang telah memberikan ilmunya dan juga telah menuliskan buku yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Marilah bersama kita tutup tadarus subuh pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila salah kata atau perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima suwun kasih Yai Mbak Fakih. Kurnia.